Komunikasi adalah hubungan kontak antara manusia, baik itu individu maupun kelompok. Dengan berkomunikasi, manusia melakukan suatu hubungan karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, melainkan membutuhkan satu sama lainnya. Faktor komunikasi sangat mendukung dalam pertimbangan proses belajar mengajar. Dengan adanya komunikasi yang baik dan efektif, maka akan menimbulkan hal yang positif juga. Komunikasi yang baik antara guru dan juga murid, maka akan tercipta proses belajar mengajar yang efektif. Perkataan yang terucap oleh guru dalam mengajar mempunyai pesan yang sangat penting, bahkan jika muridnya adalah anak-anak usia dini, karena anak-anak usia dini pada dasarnya sangat senang menirukan apa yang mereka lihat. Dengan demikian, perlu dikonsep pola komunikasi guru yang baik agar proses belajar mengajar menjadi lebih efektif. Pendidikan anak usia dini atau PAUD yang berlangsung di taman kanak-kanak tersebut bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan serta perkembangannya. Keberhasilan pendidikan ada hubungannya dengan keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran. Pembelajaran merupakan perilaku inti dalam proses pendidikan yang memungkinkan anak didik dan pendidik berinteraksi. Interaksi belajar mengajar ditunjang oleh beberapa faktor, antara lain yaitu tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, alat dan fasilitas pendidikan, metode pengajaran, materi pelajaran, dan juga lingkungan. Tugas guru adalah menyampaikan materi pelajaran kepada murid melalui interaksi komunikasi dalam proses pembelajaran yang dilakukannya. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi sangat bergantung pada kelancaran interaksi guru kepada muridnya tersebut. Karena pada hakikatnya persoalan pokok dalam komunikasi adalah pesan verbal maupun nonverbal. Pesan yang paling baik tergantung kata-kata yang baik. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, saya terdorong untuk meneliti bagaimana pola komunikasi guru pendidikan anak usia dini sehingga mengangkat permasalahan ini dengan judul Pola Komunikasi Guru Pendidikan Anak Usia Dini di TK Nurul Huda Bajoy. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian terkait dengan komitmen yang dimiliki oleh TK Nurul Huda untuk mencerdaskan dan memajukan sumber daya generasi emas bangsa. TK Nurul Huda ada untuk masyarakat yang percaya bahwa putra-putri mereka adalah bisa berkreativitas, bersinergi dengan multi-intelligence, dengan kemandirian dan kepercayaan diri menjadi sebuah karakter yang utuh. Generasi emas yang peduli, adil, jujur, hormat pada sesama dan juga bertanggung jawab. Adapun proses pendidikan di TK Nurul Huda tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga dilakukan di luar kelas agar anak tidak mudah jenuh dalam belajar. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan memerlukan suatu prosedur yang harus ditempuh. Penelitian yang dilakukan memerlukan pemecahan masalah yang terhadap dalam penelitian tersebut. Prosedur ini dijalankan dengan menggunakan suatu teknik atau metode penelitian tertentu sesuai dengan teknik pengamatan yang diperlukan. Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan jenis deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan intervensi atau fenomena dan konteks kehidupan nyata yang terjadi menyertainya. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang,
sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus ataupun status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Adapun tempat penelitian yang digunakan yaitu untuk memperoleh data yang berguna dalam mendukung suatu penelitian adalah di TK Nurul Huda Bajoy. Dalam penelitian ini sumber data primer yang diperoleh adalah hasil wawancara dari beberapa guru kelas yang ada di TK Nurul Huda Bajoy. Kemudian sumber data sekunder yang diperoleh yaitu adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan. Dari pihak-pihak yang berkaitan tersebut berupa arsip-arsip, dokumen dan berbagai literatur yang relevan dengan pembahasan. Instrumen yang digunakan dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Adapun instrumen pokok adalah manusia itu sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini saya menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara yang ditujukan kepada guru pendidikan di TK Nurul Huda Bajoy, kemudian observasi. Saya melakukan observasi atau pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid dan real serta hasil penelitian yang maksimal. Kemudian dokumentasi. Di sini saya mencari data atau informasi tambahan melalui buku, artikel, dan lain-lain untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan di TK Nurul Huda Bajoy. Adapun instrumen yang digunakan adalah dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Adapun hasil dari pembahasan yaitu yang pertama mengenai pola komunikasi guru pendidikan anak usia dini di TK Nurul Huda Bajoy. Jadi bagaimana pola komunikasi guru tersebut dalam berkomunikasi pada TK Nurul Huda Bajoy. Komunikasi digunakan untuk menciptakan dan meningkatkan aktivitas hubungan antara manusia ataupun kelompok. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang saya lakukan di TK Nurul Huda, bahwa komunikasi yang digunakan oleh para guru yaitu komunikasi verbal dan juga nonverbal. Adapun komunikasi verbal atau sering disebut dengan pesan verbal pada dasarnya merupakan pesan yang berupa kata-kata yang bermakna bagi individu atau kelompok atau masyarakat. Kata-kata itu sering disebut dengan bahasa. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal atau pesan nonverbal merupakan salah satu bentuk komunikasi yang sering digunakan dalam presentasi, di mana penyampaiannya bukan dengan kata-kata ataupun suara, tetapi melalui gerakan-gerakan anggota tubuh yang sering dikenal dengan istilah bahasa isyarat. Pesan nonverbal ini memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam proses komunikasi. Dari pernyataan Ibu Rahmawati yang merupakan salah satu guru di TK Nurul Huda Bajoy menyatakan bahwa ketika dalam berkomunikasi dengan anak-anak usia dini dalam belajar, beliau menggunakan kedua komunikasi, kadang bentuk komunikasi verbal, kadang juga bentuk komunikasi nonverbal. Jadi ketika beliau berbicara dengan anak didik atau anak murid itu memang beliau kadang menggunakan bahasa yang mudah dipahami dengan lembut agar anak didik dapat merespon dengan baik juga. Selain itu juga komunikasi nonverbal sering digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar di kelas dengan menggunakan raut wajah dan kontak mata dengan anak didiknya. Pernyataan mengenai raut wajah dan ekspresi wajah dalam berkomunikasi dengan anak didik juga dibenarkan oleh Ibu Asmawati selaku guru di salah satu TK Nurul Huda Bajoy. Beliau mengatakan bahwa dengan menggunakan wajah
beliau mencontohkan sesuatu kepada anak-anak. Misalnya beliau mengajarkan tentang bentuk sedih itu seperti apa, tentunya dengan raut wajah yang sedih agar anak-anak bisa langsung mengerti maksud dari apa yang dijelaskan oleh gurunya tersebut. Sifat alamiah yang dimiliki anak-anak adalah meniru apa yang didengar dan juga dilihat saat itu, seperti keadaan yang terjadi di TK Nurul Huda. Maka guru sebagai komunikator disarankan sebaiknya menggunakan komunikasi verbal didukung dengan komunikasi non-verbal. Komunikasi seperti ini perlu dilakukan agar penyampaian materi benar-benar dipahami oleh anak-anak. Kemudian hasil pengamatan ini selama ini guru menggabungkan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dalam setiap penyampaian pesannya berupa cerita ataupun materi dan menegur muridnya yang sedang bercanda. Pernyataan ini dibenarkan oleh Ibu Raudah selaku kepala sekolah yang menyatakan bahwa dari yang beliau lihat, guru-guru menggabungkan komunikasi verbal dan nonverbal pada saat sedang berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak didik dalam proses belajar mengajar. Tujuannya agar anak didik dapat dengan mudah mengerti pelajaran yang diberikan. Menurut dari Ibu Raudah selaku kepala sekolah di TK Nurul Huda Bajoe. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana pola komunikasi di TK Nurul Huda Bajoe. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola berarti bentuk atau sistem, sedangkan dalam istilah pola diartikan sebagai model, contoh, pedoman, atau rancangan. Jadi komunikasi berarti penyampaian pesan dari komunikator atau pemberi pesan kepada komunikasi atau penerima pesan, sehingga pesan menjadi hal pokok dalam berkomunikasi karena bukan dinamakan komunikasi jika di dalamnya tidak terdapat pesan baik verbal maupun nonverbal. Pola komunikasi yang terjadi di antara guru dan murid di TK Nurul Huda Bajoe terdiri dari 3 macam, yaitu yang pertama pola komunikasi satu arah, yaitu pola komunikasi ini guru sebagai komunikator memberikan informasi kepada anak didik sebagai komunikan tanpa adanya umpan balik atau feedback dari anak didik tersebut. Contohnya dari model komunikasi dengan menggunakan model ceramah. Kemudian pola ini juga sering terjadi saat guru ingin menjelaskan tema atau kegiatan yang akan dilakukan. Akan tetapi mengingat murid masih berusia dini, seringkali konsentrasi mereka dalam memperhatikan tidak terlalu lama. Kemudian Ibu Rahmania selaku guru kelas A mengatakan bahwa pola komunikasi satu arah hanya digunakan saat memberikan pelajaran. Anak didik dikumpulkan dalam satu lingkaran besar dan guru berada di tengah-tengah mereka untuk menjelaskan pelajaran pada hari itu, sehingga pola yang sering digunakan adalah pola komunikasi satu arah, di mana guru memiliki hak penuh untuk berbicara dan anak didik mendengarkan dengan saksama. Namun pada pola komunikasi ini sangat tidak membantu karena anak didik tidak mampu berkonsentrasi dengan lama karena keinginannya untuk terus bermain dan berbicara dengan temannya. Menurut Ibu Rahmania selaku salah satu guru di TK Nurul Huda. Kemudian dari hasil pengamatan yang telah saya lakukan saat pola komunikasi satu arah ini berlangsung, seringkali respon
respon peserta didik terlihat tidak begitu memperhatikan. Anak didik terlihat kehilangan konsentrasinya pada saat kegiatan belajar berlangsung, maupun ada beberapa anak yang memperhatikan pelajaran yang diberikan oleh guru, namun sebagian anak lebih memilih bermain sendiri atau bercanda dengan temannya. Oleh karena itu, guru mencoba merangsang dengan hal-hal yang menyenangkan seperti tepukan tangan yang menggembirakan atau permainan yang sederhana. Kemudian adapun yang kedua yaitu pola komunikasi dua arah. Pola komunikasi dua arah ini adalah terjadinya interaksi antara guru sebagai komunikator dan anak didik sebagai komunikan. Secara bersamaan guru dapat menangkap respon dari anak didik saat proses komunikasi berlangsung. Dari hasil pengamatan, respon dalam komunikasi dua arah ini, respon anak didik terlihat tenang karena guru melakukan komunikasi secara tatap muka secara langsung. Guru juga akan mampu terlihat melihat seberapa besar anak didik tersebut mengerti dan menangkap ke arah pelajaran yang diberikan. Jika anak didik belum mengerti, maka guru tersebut akan menjelaskan kembali pelajaran yang sebelumnya telah disampaikan. Sedangkan dari kendala yang ditemukan dari hasil pengamatan, beberapa anak terlihat canggung, acuh, atau mungkin takut saat harus melakukan komunikasi tatap muka, sehingga anak lebih banyak diam atau merespon sekadarnya saja. Hal ini telah disiasati oleh guru dengan komunikasi yang lebih intensif kepada anak agar anak bisa terbiasa. Kemudian pernyataan tersebut dibenarkan oleh Ibu Asmawati yang menyatakan bahwa komunikasi dua arah sangat baik digunakan dalam menjalin komunikasi dan berinteraksi dengan anak didik. Dan komunikasi dua arah ini juga menimbulkan respon langsung dari anak didik, sehingga guru pun dapat merespon dengan langsung. Kemudian yang ketiga yaitu pola komunikasi multi arah. Pada pola komunikasi yang terakhir ini adalah pola komunikasi yang memungkinkan proses interaksi tidak hanya pada guru saja, dan juga tidak hanya guru ke anak didik, akan tetapi anak didik satu dengan yang lain pula. Kemudian adapun ketiga dari pola komunikasi tersebut, komunikasi yang paling tepat dapat mempengaruhi dan menyampaikan pesan adalah pola komunikasi dua arah. Jika dibandingkan dengan pola komunikasi satu arah yang tidak memungkinkan anak didik untuk berkonsentrasi lebih lama, dan pola komunikasi multi arah yang dirasa sulit untuk dalam pengelolaan kelas. Kemudian hasil observasi dari komunikasi dua arah memiliki peranan yang lebih daripada kedua pola komunikasi lainnya dalam proses pembelajaran. Selain intensitas penggunaannya yang lebih sering daripada kedua pola komunikasi lainnya, pola komunikasi dua arah mampu membangun hubungan personal yang lebih baik antara guru dengan anak didik, sehingga anak didik akan lebih mudah dalam proses belajar mengajar. Dengan pola komunikasi dua arah ini juga guru dapat menangkap respon anak dengan jelas, sehingga guru dapat memahami keinginan anak didik. Namun pola komunikasi dua arah ini juga cukup memakan waktu karena mengingat jumlah anak didik dan guru yang tidak seimbang. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses komunikasi guru pendidikan di TK Nurul Huda Bajoe, yaitu yang pertama faktor pendukung dalam proses komunikasi guru. Proses komunikasi tidak akan berjalan dengan efektif apabila tidak terdapat faktor yang mendukung proses komunikasi tersebut.
Faktor yang bisa menjadi pendukung dalam proses komunikasi guru dan anak didik adalah fasilitas-fasilitas sekolah itu sendiri yang memadai, kemudian alat-alat peraga yang digunakan dalam proses belajar mengajar, kemudian media dan juga RKH atau rencana kegiatan harian yang biasanya telah disiapkan oleh pihak sekolah serta faktor lingkungan. Hal ini dapat menjadikan proses komunikasi antara guru dan juga peserta didik dapat berlangsung dengan baik. Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Rahmania selaku guru kelas A yang mengatakan bahwa alat peraga, rencana kegiatan harian atau RKH, buku-buku pelajaran merupakan faktor yang sangat mendukung dalam proses komunikasi saat pembelajaran itu berlangsung. Kemudian adapun faktor penghambat dalam komunikasi guru, yaitu komunikasi guru adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapainya persepsi atau pengertian yang sama. Dalam proses komunikasi terdapat berbagai hambatan atau kendala. Dari berbagai hambatan komunikasi yang terjadi sepanjang pelaksanaan proses belajar mengajar di dalam kelas di TK Nurul Huda Bajoe disampaikan oleh Ibu Rahmania selaku guru kelas A3, yaitu beliau mengatakan bahwa keanekaragaman karakter yang dimiliki anak harus dihadapi dan tidak bisa dipungkiri. Dan itulah tantangan yang besar bagi para guru dalam proses belajar mengajar. Terkadang guru harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan oleh anak didik, bahkan terkadang guru juga harus memposisikan dirinya sebagai teman saat berkomunikasi dengan anak didik tersebut, karena anak didik bukanlah orang dewasa yang mampu mengerti apa yang dikatakan guru dengan langsung. Oleh karena itu beliau mengatakan guru seharusnya menggunakan bahasa yang sesuai dengan anak didiknya. Dari hasil wawancara tersebut dapat saya simpulkan bahwa hambatan dari proses komunikasi yang berpengaruh adalah hambatan bahasa, karena perbedaan usia yang sangat jauh antara guru maupun anak didik membuat guru harus memposisikan dirinya sebagai teman dari anak didik dan terkadang memposisikan sebagai seorang guru dari anak didiknya. Kemudian anak didik tersebut juga bisa lebih mudah memahami dan mengerti penjelasan dari guru dan tidak segan untuk berkomunikasi dengan gurunya. Dalam berkomunikasi, yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana kita bisa memahami lawan berkomunikasi kita dengan baik. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian, pengamatan dan pengumpulan data di TK Nurul Huda Bajoe, maka dapat saya tarik kesimpulan yang sesuai dengan masalah penelitian ini, yaitu pola komunikasi dua arah, yakni yang paling efektif dalam proses penyampaian materi pembelajaran kepada anak didik, khususnya anak usia dini. Ini disebabkan karena pola komunikasi dua arah ini dapat menciptakan kedekatan antara guru dan anak didik, sehingga anak didik dengan mudah mengerti dan memahami pelajaran yang telah diajarkan. Pola komunikasi satu arah juga tetap digunakan oleh para guru dalam proses penyampaian materi secara berkelompok, karena dianggap lebih efisien dalam penggunaan waktu. Kemudian komunikasi nonverbal yang dilakukan guru dalam berinteraksi dengan muridnya adalah dengan menggunakan gerakan, objek tambahan, isyarat, raut, dan ekspresi wajah, simbol, serta intonasi suara yang bervariasi. Kemudian adapun faktor pendukung dari proses komunikasi adalah
persiapan diri guru, alat peraga, dan buku-buku pelajaran yang diperlukan oleh anak didik dalam menunjang pembelajaran yang efektif serta lingkungan yang tidak bising. Sedangkan faktor penghambat seperti hambatan dari proses komunikasi adalah hambatan dari pengiriman pesan, hambatan dalam penyediaan atau simbol, hambatan media, hambatan bahasa, hambatan dari penerima pesan, hambatan dalam memberikan balikan, dan hambatan fisik. Baiklah, itulah video singkat tentang hasil penelitian di TK Nurul Huda Bajoe. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.